Persatuan Artis Batak Indonesia, Ketua Umum Charlie Willy Hutasoit, gelar anniversary 9 tahun Parbi, bertambah, bertumbuh, berbuah, dirangkai pengukuhan DPP Parbi, DPD Sumatera Utara, dan DPD Jawa Barat. Kepada Ketua Umum, Taki Majalah Walang Galinggang Jalagaragi, Sai Partahi Mao Amang Charlie Willy Hutasoit Jala Ulu Balang, nama lo magaju aka parangan musude jala mangele anggota Parbi sude seluruh Indonesia. Di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami kukuhkan dan lantik Anda semua. Selamat bekerjalah bagi seluruh pengurus DPP Parbi. Horas, horas, horas. Salam sehat. Hal ini dikatakan penasehat Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia, Nelson P. Sitompul SEMM, didampingi Dewan Penasihat, Dewan Pendiri, Dewan Pelindung, dan Dewan Pengawas ketika mengukuhkan dan melantik DPP Parbi periode 2021-2024 dengan Ketua Umum Charlie Willy Hutasoit dan jajarannya pada perayaan anniversary 9 tahun Parbi yang digelar Kamis 31 Maret 2022 di Ballroom Leisure Inn Arion Hotel, Jalan Balai Pustaka Baru nomor 46, Jakarta. Kepengurusan Parbi ini merupakan hasil Munaslup Parbi yang digelar Selasa 30 November 2021 lalu di Royal Resto Jalan Pemuda nomor 1, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Seremoni perayaan anniversary 9 tahun Parbi diawali dengan ibadah dipimpin Pendeta Yolanda Makasunggal MTH sebagai pengkhotbah. Worship leaders diperankan Pendeta Jessica Nenggolan SH MTH dan doa persembahan dipanjatkan Dorman Manik. Perayaan anniversary 9 tahun Parbi yang dirangkai dengan pelantikan DPP Parbi, DPD Parbi Sumatera Utara, dan DPD Parbi Jawa Barat ini dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dan menyanyikan Mars Parbi. Charlie Willy Hutasoit, Ketua Umum Parbi, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang mensukseskan acara itu, mulai dari pelaksanaan vaksinasi massal bersama Parbi hingga perayaan anniversary 9 tahun Parbi. Dikatakannya, 9 tahun dalam organisasi merupakan usia yang cukup matang. Namun seperti ini tidak berlaku bagi seniman Parbi. Jujur di Parbi, usia yang 9 tahun ini kami belum matang. Kami belum mampu berdiri sendiri. Kami masih butuh dukungan dari pemerhati dan penikmat seni budaya Batak. Tapi kami yakin ke depan akan semakin lebih matang jika semakin kompak dan saling memberi hati untuk Parbi ini, katanya. Pada kesempatan itu, dia menyampaikan impian Parbi memiliki sanggar seni di mana nantinya terdapat pelatihan dalam private vokal, pengajaran alat musik tradisional, dan lainnya. Kami akan memberdayakan anggota Parbi sesuai dengan kemampuan dan penguasaan bidang masing-masing. Semoga impian ini pada ulang tahun ke-9 ini dapat tercapai memiliki sanggar, pungkasnya. Victor Huta Barat, Ketua Panitia Anniversary 9 tahun Parbi, dalam sambutannya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan di mana Parbi bisa melaksanakan perayaan hari ulang tahun ke-9. Dia mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum dan seluruh panitia yang sudah bekerja sepenuh hati agar acara itu dapat terlaksana dengan baik, serta kepada sponsor, donatur yang berpartisipasi dan berkontribusi untuk acara itu.
Untuk itu dia berharap agar dalam kepengurusan Parbi bisa semakin berkembang, solid, semakin jaya, serta menjadi berkat bagi anggotanya dan banyak orang. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Horas, Parbi, 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 pekiknya. Pada kesempatan itu, dilakukan peluncuran kartu tanda anggota KTA Parbi oleh Ketua Umum, didampingi Sekjen, Ketua Panitia, mewakili Pembina Lopez Sitanggang, mewakili penasihat Rekson Silaban SEMSI dan Nelson P. Sitompul SEMM, mewakili pendiri Johnny S. Manurung, dan mewakili pengawas Jimmy Simarmata. Peluncuran tersebut ditandai dengan pemutaran video. KTA Parbi ini memiliki multifungsi yang dapat digunakan sebagai pembayaran tol, pembayaran parkir dan TPE, terminal parkir elektronik, pembayaran kereta, pembayaran Transjakarta, pembayaran di SPBU Pertamina berlogo Imani, dan belanja di toko retail, Indomaret, dan Alfa Group. Menurut Ketua Umum Parbi, Charlie Willy Hutasoit, bahwa tujuan pembuatan KTA Parbi ini untuk dapat selalu dilihat pada setiap aktivitas sehari-hari, sehingga secara tidak langsung mempromosikan Parbi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Setelah itu dilakukan pelantikan DPD Parbi Sumatera Utara dan Jawa Barat periode 2022-2025 oleh Ketua Umum DPP Parbi yang ditandai dengan penyerahan surat keputusan dan pataka untuk dikibarkan di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Pelantikan DPD Parbi Sumatera Utara terdiri dari Dr. Andus Saud Parulian Sianturi SE Ketua, Tommy Simbolon Wakil Ketua 1, Insinyur Herianto P. Sitorus Wakil Ketua 2, Januarto Parkusip Wakil Ketua 3, Dr. Andus Patar Lumuter Simbolon Wakil Ketua 4, Edi Simajunta SE Sekretaris, Masda L. Silaban Bendahara, dan lainnya. Pelantikan DPD Parbi Jawa Barat terdiri dari Dorman Manik Ketua, Nathanael Purba Wakil Ketua 1, Ihutan Tambunan Wakil Ketua 2, Guntur M. Silalahi Wakil Ketua 3, Sapetua Sirait Wakil Ketua 4, Tigor Tambunan Sekretaris, Insinyur Patar Eparitus Manik Bendahara, dan lainnya. Nelson P. Sitompul SEMM mewakili Dewan Penasihat Parbi dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada DPP Parbi, DPD Parbi Sumatera Utara, dan DPD Parbi Jawa Barat yang sudah dilantik hari itu. Dia mengatakan bahwa setahun lalu pada ulang tahun Parbi ke-8 memberikan refleksi mengenai Sokrates, seorang filsuf dari Yunani tentang triple filter test, yaitu kebenaran, kebaikan, dan kegunaan. Pada malam itu, dia menceritakan kisah nyata sebagai refleksi yang pelakunya masih hidup, tapi bukan di Indonesia, tentang seorang ayah dan anak laki-lakinya. Nelson P. Sitompul SEMM mengisahkan suatu hari si ayah memasak bakmi 2 mangkok dan setelah matang diletakkan di meja makan. Satu mangkok bakmi di atasnya ada telur, sedangkan yang satu lagi tidak ada telur. Lalu si ayah mengatakan, "Pilih nak, yang mana buat kamu?" Si anak tentu memilih yang ada telurnya. Ternyata setelah si ayah mengaduk bakminya, terdapat 2 telur di bawah. Si anak mengeluh karena dia salah pilih. Lalu bapaknya mengatakan, "Pelajaran pertama nak, jangan langsung percaya terhadap apa yang kamu lihat, karena apa kamu lihat itu belum tentu menunjukkan kebenaran." Besoknya bapaknya memasak lagi 2 mangkok bakmi dan diletakkan di meja. Seperti biasa, mangkok yang satu ada telur dan yang satu lagi tidak ada telur.
Silakan nak, pilih yang mana buat kamu, kata si ayah. Belajar dari pengalaman sebelumnya, si anak memilih mangkok yang tidak ada telurnya. Setelah si anak mengaduk bakminya, ternyata tidak ada telur. Lalu bapaknya mengatakan, pelajaran kedua nak, jangan kamu selalu bersandar kepada pengalamanmu yang dulu itu, karena belum tentu relevan dengan sekarang, belum tentu bermanfaat untuk masa depan. Beberapa hari kemudian, bapaknya memasak lagi bakmi 2 mangkok. Seperti biasa diletakkan di meja, di mana mangkok yang satu ada telur dan yang satu lagi tidak ada telur. Lalu si ayah berkata, pilih nak, yang mana buat kamu? Anaknya berpikir dan lantas mengatakan, bapak saja yang milih. Ayahnya memilih yang ada telur, sementara si anak mendapatkan yang tidak ada telur. Setelah diaduk, ternyata ada 2 telur di dalam mangkok si anak. Lalu bapaknya mengatakan, pelajaran ketiga nak, ketika kamu mengutamakan kepentingan orang lain, maka kamu akan mendapat keberuntungan. Percayalah nak, alam akan bekerja memberi keberuntungan kepada hidupmu. Inilah refleksi yang sangat filosofis dan berharga disampaikan penasihat Nelson P. Sitompul SIMM. Si anak dalam cerita ini adalah Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat Cina saat ini. Selamat malam, Horas, tutup pembina dan penasihat TMB Taput Mencari Bakat ini. Turut memberikan ucapan selamat dari perwakilan Ketua DPD Parbi Banten, Lopez Sitanggang mewakili Dewan Pembina, serta Fendi Manurung mewakili Dewan Pendiri dan Dewan Pengawas. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang diwakili Ian Iskandar, selaku Kepala Seksi Perlindungan Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur, juga memberikan sambutan ucapan selamat. Ketua Umum DPP Parbi Charlie Willy Hutasoit berkenan menyerahkan plakat Parbi sebagai tanda kasih kepada Ian Iskandar. Perayaan anniversary 9 tahun Parbi berlangsung meriah, semarak, dan penuh sukacita, ditandai dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun yang dipopulerkan Jamrud, panjang umurnya dan happy birthday, serta peniupan lilin dan pemotongan kue ulang tahun. Acara tersebut syarat dengan hiburan lagu. Diawali dengan penampilan Parbi Band featuring 3 saxophone berupa instrumentalia lagu Marokap Dung Matua ciptaan Tagor Tampu Bolon, Kaulah Segalanya ciptaan Tito Sumarsono, Cintaku ciptaan Krisye, Aek Sibundong ciptaan NN, dan lainnya. JJM Trio, personil antar Sitinjak, Ramos Situmorang, dan Karnopen Sitinjak kompak menyajikan Aku Makin Cinta ciptaan Lokamanya dan O Luat Pahai Nauli ciptaan Nahum Situmorang. Kemudian hadir Tio Pantapine menyuguhkan Ara Sitengen-tengen ciptaan Jaga Depari, Ngarep Gestung Api Baslau ciptaan F. Lamindo Sihaloho, dan Dempur Angin Ideleng ciptaan D. Rahim Padang. Kemudian The Smart Voice, personil Alex Juntar Situmorang, Sardihot Sinaga, Ju Marbun, tampil memukau dengan lagu Ingot Anakku, Ingot Boruku, dan Poda ciptaan Tagor Tampu Bolon. Yanci Sinaga tampil membawakan lagu Simalungun, Pos Nihurmai ciptaan Lamser Girsang. Susan Pakpahan muncul dengan lagu opera Si Godang Hangalan ciptaan AWK Samosir, dan Tudia Nama Aulao ciptaan Tilhang Gultom. Ebenezer Siregar, penasehat DPD Parbi Jawa Barat, Nixon Simajuntak, dan Bobby Sirait tampil kompak membawakan lagu Cintaki Holatuho ciptaan Joshua Hadi Rumapea. Setelah itu hadir KPL,
komunitas penulis lagu, terdiri dari Iran Suhu Ambarita, Abidin Simamora, Tagor Pangaribuan, Charlie Willy Hutasoit, Lopez Sitanggang, Yamin Panjaitan, dan Jonar Situmorang tampil kompak dan mempesona dengan lagu Silindung Nauli ciptaan Yamaro Sitompul dan Rosita ciptaan Nahum Situmorang. Jonar Situmorang CS pun dengan suara mantap yang tinggi menghibur memenuhi song request Honalilu ciptaan Predi Tambunan. Victor Huta Barat tampil memukau dengan lagu Botolungun ciptaan Tagor Tampu Bolon, Boru Pangguaran ciptaan Tagor Tampu Bolon, dan Cesara ciptaan Jose Feliciano. The Twins hadir dengan lagu Mama ciptaan Muri, Atar Didokon ciptaan Adimar Panjaitan, dan Rap ciptaan Andolin Sibuaya. Sebagai nomor pamungkas tampil style voice dengan lagu Ilu Anak Siakangan ciptaan Anton M. Purba dan Dangmar Nabuba ciptaan Charlie Willy Hutasoit. Kegiatan anniversary 9 tahun Parbi ini disponsori Yayasan NPS Nelson Pandapotan Sitompul, The Parapat View Hotel, Enjoy Lake View from Your Room, Batik Tak, Fine Pertonon, Global Music, Jaidan Coffee and Lounge, Nets Production, Iluni Anak Siakangan Official YouTube Channel, Creative Squad, dan lainnya. Kesuksesan perayaan anniversary 9 tahun Parbi yang juga ditayangkan secara live streaming melalui YouTube TV Parbi ini tidak terlepas dari peranan kreatif squad Pimpro Parlin Siombing dengan anggota Josri Panggabean, Reinhard Manik, dan Indra Setiawan. Demikian Hikuma TV menyampaikan Persatuan Artis Batak Indonesia, Ketua Umum Charlie Willy Hutasoit, gelar anniversary 9 tahun Parbi bertambah, bertumbuh, berbuah. Dirangkai pengukuhan DPP Parbi, DPD Sumatera Utara, dan DPD Jawa Barat. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share di konten YouTube ini.